وعلى من صلى وسلم في الدنيا والآخرة. الحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب علي محمد حبسي وحبيب عمر محمد سن حبيب ونستاذنا عبد الله بن عبد المشيخ والحبايب والكيات في هذه البلاد فلنبا وما حوله ومن صلى من في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah mushallah rizkuna yang dirahmati oleh Allah, dan yang masih di rumah yang mau hadir majelis jatuhi di mushallah. Kita bersyukur sama Allah di sore hari tadi turun hujan mungkin 2 minggu dah hujan Semoga menjadi rahmat. Najis tak belatung ini? Belatung ini adalah hewan yang keluar daripada jasad bangki tadi, maka dia kalau kena kita tidak ada najis. Itu yang dikatakan mamasar hayawanan. Yang mana jadi hewan tadi. Nah, kita akan menjelaskan najis ini. Jadi kalau benda itu najis, kalau di banyu, itu hukum banyu sudah kita jelaskan yang ini. Kalau benda ini najis, dihukum kalau kena di baju sama tempat sholat kita. Maka najis itu dibagi menjadi 3. Mughallaba, mukhaffafa, mutawassita. Apa itu definisi najis? An-najasat diambil dari kalimat najasah dalam bahasa Arab. Najis itu menurut bahasa al-mustaqdhar, yang mustaqdhar. Mustaqdhar itu artinya yang kotor dan menjijikkan, itu najis. Tapi menurut syariat yang namanya najis itu adalah mustaqdhar yamna'u sihhatus shalahi sulam murakhas. Menurut syariat yang namanya najis itu yang dia kotor, kalau kena itu menghalangi sahnya sholat kita, tidak kate toleransi. Misalkan kena di baju suatu yang najis, tidak sah sholat kita. Kena di tempat sholat kita, tidak sah. Naam. Bihilaf malam kana hunakal murakhas kama fi faqid taharan wa alaihi najasa. Wa inna yusalli li hurmatil waqti wa alaihi ada. Ada satu masalah dalam hukum fikih. Misalkan di situ wong yang tidak katik 2 penyuci, dia tidak katik banyu, tidak katik tanah untuk bertayamum. Kemudian bajunya ini ada najis, misalkan ada najis darah, najis apa. Nah, maka dia sholat menghormati waktu, tapi untuk dia mengulang sholatnya. Ini Pak. Jadi ada sikap permasalahan bagaimana kalau bajunya najis, cuman sikap kondisi. Itu sholat menghormati waktu. Contoh misalkan, dia ini tidak katik 2 penyuci, tidak katik air, tidak katik tanah untuk bertayamum. Sama misalkan di pucuk gunung es misalkan. Tidak katik banyu es, banyu jadi es. Tanah tidak katik untuk bertayamum. Atau di pucuk pesawat misalkan, baju ini najis. Nah sholat juga nak ngadep kiblat tak baca. Kebetulan anak naik pesawat 10 jam beb. Ada satu sholat yang anak sholat di dalam pesawat. Nah, sholat tegak juga tak kati tempatnya, paksa sholat duduk. Nah ini banyak kekurangan kita. Ini namanya sholat menghormati waktu beb. Artinya tetap sholat, kaget setelah nyampe tujuan kita ulang sholat tadi. Artinya digodok sholat tadi. Ngapa? Karena tadi anak sholat cuma menghormati waktu. Baik, najis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama al-mughalladhah. Mughalladhah ini berarti berat. Apa najis yang berat ini? Najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Najisnya maaf, anjing dan babi dan anak keturunannya. Najasatul kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma. Najisnya anjing dan babi dan yang terlahir darinya. Sama no. Misalkan anjing tadi kawin sama kambing, maka hukum anaknya juga
Anjing. Misalkan kambing kawin sama babi misalkan. Punya anak. Nak bentuknya cak itu tetap hukumnya sama. Ya. Nah ini maksudnya beb cak mano. Nah ini ada kaidah dalam hukum fikih al-jab bil jab toher bila khilaf. Kalau kering sama kering ketemu itu suci tanpa ada perbedaan pendapat. Misalkan ada anjing, dia kering kulitnya, apa bulunya, tangan kita kering, tersentuh itu tidak najis. Kalau dijilat jelas najis karena basah. Nah, kalau salah sikoknya basah, anjingnya basah, tangan kita kering, nah najis. Atau sebaliknya tangan kita basah, anjingnya kering. Beb, anak nih mandi ke anjingnya. Nah, berarti inti kena najis mualah. Beb, tapi anak pakai sarung tangan, berarti yang najis itu sarung tangannya, tidak boleh dibawa sholat. Tapi kalau tangannya yang dia pakai tangannya tidak pakai sarung tangan lagi, ada gosok-gosok dia mandi. Ya, nah, itu berarti inti kena najis mughallaqah. Itu kaget dicucinya salah sikoknya dengan tanah. Jadi di dalam mazhab kita Syafi'i, kalau di dalam mazhab yang lain tidak ada khilaf, 4 mazhab itu tentang kenajisan yang beratnya babi. Kata khilaf. Nah itu Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali berpendapat namanya babi itu memang najis yang mughallaqah. Kalau anjing ini Syafi'i lah yang mengatakan mughallaqah. Ya. Kalau di dalam Maliki dia masih mengatakan mutawassithah. Kecuali dijilatnya. Kalau dijilatnya baru mughallaqah di dalam mazhab Maliki. Ini untuk kita tahu untuk kita tahu. Nah, kita ini kan Syafi'i, kita konsekuen dengan mazhab kita. Kalau dalam Maliki itu jangan dijilat. Kalau dijilat itu harus dicuci karena ada hadisnya. Kalau dijilat itu baju kita atau badan kita oleh jilatan anjing, maka dicuci 7 kali secara sikoknya dengan tanah. Itu najis yang berat. Nah, ada pertanyaan, mana beb kalau uang ini miaro anjing boleh dah? Sebagian ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Karena ada satu riwayat, ada 3 benda yang mana kalau ada di rumah kita malaikat tidak masuk. Ada riwayat hadis. Yang pertama patung. Patung itu bentuk patungnya. Ada depan rumah atau dalam rumah itu malaikat tidak masuk. Yang kedua anjing nih tadi. Dan yang ketiga anak lupa. Nah 2 ini secara garis besar. Nah, itu pendapat penjelasan dari riwayat tadi. Tapi kalau memang dia kata ulama, dia ini miaro tadi untuk nyago rumahnya dari maling, nyago kebunnya dari celeng. Celeng itu babi hutan misalkan. Itu sebagian ulama mengatakan boleh dengan syarat dia tidak ditinggalkan di rumahnya. Jadi kalau itu buat ke kandang di luar rumah. Ini tidak beb, dia piara masuk di rumah. Nah, itu tidak boleh. Ngapa? Takutnya kaget rumahnya jadi banyak najis. Jadi beb, gentinya anjing tadi apa ya? Sudah piara beka. Ada kucing kan zaman sekarang sama beb bulu juga kucing enggak. Kalau kucing kan cuman bulunya. Kalau bulunya di tempat sejadah kita wajib bersih. Karena bulu kucing itu hukum bangkainya najis kalau terpisah dari. Kalau kucingnya dewek, pas dia tidak terpisah bulunya tidak najis. Tapi kalau bulunya terpisah, dia jadi mutawassithah, bukan mughalladzah. Mughalladzah ini cuman anjing dan babi. Paham tuh? Kaki kita jelaskan yang mutawassithah ini banyak, Pak. Mutawassithah ini banyak. Yang paling kita jelasin dulu yang berat sama yang ringan. Berarti sisa dari yang berat yang ringan itu baru yang mutawassithah. Jadi yang berat tadi apa? Najisnya anjing dan babi. Nah, kalau masalah babi itu jelas dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal khinziru dijsun. Najis, jelas. Tapi kalau anjing ini Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Faiza walagal kalab. Kalau misalkan kalian dijilat oleh anjing, maka cuci 7 kali salah satunya dengan tanah. Nah itu dalam hadis itu kan dijilat, artinya sama. Jadi ini penjelasan ulama ini beda-beda tentang ini.
Ada yang mengatakan kalau dijilat B, makanya kalau cuma megang B cuma najis mutawasito, tidak boleh. Itu Maliki. Kalau Syafi'i dia lebih warok. Dia ngomong nak dijilat, nak nyentuh dia basah, itu tetap menghalang. Harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini sikap Imam Syafi'i ini lebih warok daripada pendapat yang lain. Makanya Imam Syafi'i ini ngapa banyak diikuti kita di Indonesia karena lebih warok. Gitu. Lebih berhati-hati di dalam menentukan hukum tadi. Hukum itu ada, cuman makanya Nabi mengatakan ketika hajatul wada itu Nabi mengatakan laula mutakallim ablaghu minas sami. Kata Rasulullah, bisa jadi yang ngomong ini yang denger lebih mengerti ke apa yang kita omong, artinya mengembangkan apa ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kedua, mukhaffafah. Nah, kaget cara membersihkannya kita jelaskan ada babnya. Ini cuman kita tahu yang paling berat itu ialah najisnya anjing dan babi dan anak keturunan. Anak keturunannya siapa no? Habib ngomong tadi, kambing kawin sama anjing. Anaknya walaupun bentuk anaknya tadi cak kambing, atau kambing bapaknya, itunya anjing. Anaknya itu dihukumi anjing. Jadi kalau anak tadi nyilat kita atau dia basah terhukum seperti itu. Ini jika terjadi. Begitu juga babi cak itu juga. Ini hukumnya. Jadi nak itu jilatan, nak itu sentuhan najis. Nah, kecuali kering sama kering. Kalau tangan kita kering, anjingnya kering, tidak najis. Kalau tangan kita basah, anjingnya kering, najis. Atau sebaliknya, anjingnya basah, tangan kita kering, anak mandi gini, anjing itu, Beb. Ini najis berarti tangan ente. Yang kita takut ke bukan tangan, kalau mau ke badan, ke baju. Allah, alang kuatnya nak bersihnya itu. Itulah ditakutkan oleh ulama. Ada sebagian yang mengatakan pemakruh, ada yang mengatakan haram itu karena dampaknya tadi. Nah ini. Kemudian kalau B2 atau babi tadi memang tidak ada khilaf. Hidupannya memang kotor. Tapi ada hikmah di balik itu. Balik itu ada hikmah. Allah haramkan ini najis dan tidak boleh dimakan juga. Wafar'i hadihimah. Tapi kalau anjing ada yang masuk surga. Anjingnya ada yang masuk surga diceritakan dalam Al-Quran. Ialah anjing Ashabul Kahfi. Ngapo anjing Ashabul Kahfi ini masuk surga? Karena dia berkumpul dengan wong beriman. Jadi dia berkumpul dengan Ashabul Kahfi itu. Dalam riwayat itu wong 9 Ashabul Kahfi. Ada yang meriwayatkan 10. Anjingnya ini ada 4 atau Allah sebutkan 5, 6, 7. Dan macam-macam. Ada yang mengatakan sampai 10. Anjing ini cuma ngewangi dia di gua itu. Gara-gara ngewangi wong yang beriman, dia juga bakal masuk surga. Aduh. Dan ada yang diinjak ampunan oleh Allah karena nginjak minum anjing. Ada cerita di dalam satu hadis Rasulullah SAW, ada seorang perempuan dari zaman Bani Israel, kata Nabi. Perempuan ini kalau kita katakan ya perempuan nakal lah. Mucikari apa PSK apa istilahnya. Jualan dirinya. Sekali waktu dia nengok anjing kehausan di padang pasir dan dia dekat dengan sumur. Sumur tadi dalam. Jadi dia mbek sepatunya, kalau bahasa kita sepatu boot besar aja itu. Dia ngambil banyu dari sumur tadi, dimbeknya, diangkatnya banyu tadi, diinjeknya minum kepada anjing yang kehausan tadi sampai tidak jadi mati. Akhirnya ngomong, ya Allah, kalau memang katanya dengan rahmatnya kepada makhluk aku ini, ku terimakan, ku berikan dia petunjuk dan dia diterima taubatnya. Akhirnya dia bertaubat dan terima taubatnya, mati dalam husnul khatimah. Tuh kalau rahmat Allah wasi'at ala kulli syai' kata Nabi. Luas rahmat Allah itu kepada semuanya. Baik yang kedua yang khaffafa. Jelas yang mughalladha. Cara bersihnya kita jelaskan. Cara membersihkannya itu 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu kita jelaskan. Setelah menghilangkan bentuk najisnya. Agak ada cara membersihkan. Yang kedua mukhaffafa. Mukhaffafa itu yang paling ringan dari najis. Apa itu? Bol sobi alladzi la yab'an alladzi lam yad'am ghairal laban wa lam yablugh haulain.
Najis yang paling ringan adalah najis kencingnya anak laki-laki. Kalau anak perempuan mutawasito, lengan. Kalau anak laki-laki ini ringan. Yang tidak makan kecuali susu. Susu ASI ibunya atau susu apa? Susu kaleng apa sekarang susu kotak itu susu itu. Susu sapi tapi itu ya kan. Yang dikelola jadi apa macam-macam namanya SGM lah apa macam-macam. Selagi makanannya susu susu ASI atau susu yang itu tadi sebelum nyampe 2 tahun maka hukum kencingnya itu mukhaffafa. Mukhaffafa. Syaratnya tadi kencing anak laki-laki. Bukan anak perempuan. Tidak makan kecuali susu. Nah, susu ASI atau susu ini. Kalau dia sudah ngomong makan roti, sudah makan ini, misalkan, maka itu jadi mutawasito, bukan lagi mukhaffafa. Kemudian, belum sampai 2 tahun. Artinya masih kecil. Nah, katanya dalam satu riwayat, pernah ada 7 anak bayi yang pernah kencing di pangkuannya Rasulullah. Anak bayi laki-laki. Yaitu Sayyidina Hasan cucunya, Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah kencing di pangkuan Nabi. Itu anaknya Sayyidina Abbas yang paling kecil. Waktu digendong oleh Rasul kencing. Itu cara membersihkannya, misalkan kena di sini kencingnya budak tadi. Kita percibe dengan banyu, dengan merata basah, sudah suci. Tapi ini khusus kencing anak laki-laki. Memang secara ilmu zaman sekarang kencing anak laki-laki ini lebih tidak sebau kencing anak perempuan. Subhanallah. Waktu masih makan susu tadi. Tapi kalau sudah makan selain susu, udah dia jadi mutawassito. Baik. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, najis mutawassito, yang pertengahan, tidak berat, tidak ringan. Kaget kita cerita juga bagaimana cara membersihkan yang ringan tadi. Ini anak tidak baca galo-galo, anak mbak kesimpulannya B kalau baca. Ini kamu bingung. Habib baik semua. Nah, yang mutawassito ini banyak, Pak. Mutawassito ini tidak berat, tidak ringan, tapi harus dihilangkan bentuk najisnya. Ialah sisa dari semua yang namanya najis. Apa itu? Kal khamar. Suatu yang membabukkan, nak dia namanya apa, kalau bentuknya cair, itu najis. Nah sekarang macam-macam baunya. Kalau zaman Nabi itu kan cuman perasan anggur itulah, perasan anggur, perasan kurma. Kalau sekarang macam-macam ada namanya, ini, itu. Selagi yang memabukkan itu bentuknya cair, itu kalau kena baju, kena tempat sholat, najis. Jadi harus dicuci baju. Hilang ke baunya dicuci. Kemudian darah. Darah itu najis kalau kena baju, bersihkan, hilangkan. Wana habis nyembelih ayam misalkan atau nyembelih kambing, terpuncrat di baju. Ini kalau darah ajnabi katanya sampai sebesar duit dinar. Tapi kalau kita ini bisa kita bercuci hilang kan. Mana sudah cuci, udah pakai sabun tapi masih ada letonya bahasa kita Palembang. Ya sudah makzur setelah kita sudah usahakan hilangkan darah atau masuk najis darah. Makanya tidak boleh makan darah. Ada 2 darah yang boleh dimakan. Yang suci 2 darah. Ialah apa? Hati sama pelah sama darahnya ini kijang. Darah headnya kijang itu ialah minyak wangi minyak wangi misik itu. Minyak wangi misik itu diambil dari darahnya kijang. Itu suci. Karena sikok-sikoknya hewan yang head itu kijang. Dan headnya tadi keluar darah itu itulah darah misik itu. Minyak wangi misik itu dari darah headnya kijang. Itu satu darah yang suci kata Nabi Muhammad. Lagi beda hukumnya kalau kena di baju, ini harus dihilangkan. Kena di tempat sholat harus dihilangkan. Cak mana kalau misalkan itu kita lagi semayang, ada darah wong yang terloncat ke kita. Cak kejadian Sayyidina Umar, misalkan
Sayyidina Utsman dibunuh atau Sayyidina Ali pas dibunuh darahnya misalkan atau terjadi uang ini darahnya muncrat ke kita, itu kalau muncratnya itu sebesar 2 dinar maka batal sholat. Sayyidina Umar itu bahkan ditusuk lagi sholat. Tapi dia melanjutkan sholat subuhnya itu sampai selesai dan bertahan selama 3 hari saking kuatnya dia. Sudah dijahit bertahan sampai 3 hari saja. Nah, tapi dia tidak membatalkan sholat. Apa ini kan darah kan najis. Ternyata darahnya itu ngalir. Tidak dong muncrat. Kalau muncrat dia ke tempat lain itu ternilai ajnabi dan kalau besarnya sebesar 2 dinar maka batal sholatnya. Tapi kalau darahnya ngalir itu tidak membatalkan sholat. Ini pendapat. Kemudian kai'uh. Ada kai'. Kai' itu nanah najis. Atau kai'uh. Kai'uh juga suatu yang dimuntahkan dari dalam tenggorokan atau dari dalam maidah, dari dalam perut kita keluar muntah dari dalam itu najis. Sama kai' itu nanah itu najis. Wal maita ghaira adami. Semua yang namanya bangkai itu najis kecuali 3 bangkai yang enggak. 3 bangkai yang enggak najis. Yang pertama ikan, kedua belalang, dan yang ketiga manusia. Bangkai manusia kalau mau meninggal itu jadi bangkai. Tapi tidak ada najis. Tidak ada najis karena Allah jadikan fi ahsani taqwim tadi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada najis bangkainya manusia. Tapi bangkai yang lain najis, bangkai kambing kah yang kita makan, bangkai tikus kah, semua bangkai itu najis selain manusia. Manusia, ikan dan belalang. Tahu belalang? Nah, belalang ini ada 2, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya coklat. Kalau di Arab itu coklat. Nah, itu boleh dimakan belalang itu. Baik kepalanya, buang 4 taiknya tuh. Ada sejenis bugitnya lah gitu. Dibuang sama kepalanya, goreng. Itu enak kayak kerupuk. Tapi pernah nyoba sekali dulu di Hadramut. Kata Nabi kalau andaikan diinjak oleh Allah giginya agak besar dikit belalang itu mungkin gunung itu dimakannya. Kata Rasulullah dalam satu riwayat hadis, makanya giginya kecil. Belalang itu bangsa giginya besar, gunung itu habis dimakan. Kata Rasulullah dalam satu riwayat hadis. Jadi dia tuh makannya pepohonan, batu-batuan. Dan ini makhluk Allah yang boleh dimakan walaupun sudah jadi bangkai. Sama cak ikan. Wal bul ghaira bul sabi sabik. Kencing manusia, kencing hewan. Itu semua kencing hukumnya najis. Beb, zaman sekarang ada alat orang Jepang buat. Ini banyak kencing gitu, dimasuk ke di alat itu jadi air mineral lagi. Najis tak? Dalam kaidah fikih kalau aslinya dia najis, tidak baca disucikan. Dia hukumnya najis. Beda dengan mutanajis. Mutanajis itu tajinya dia suci terkena najis. Itulah yang hukum air 2 kula dan kurang dari 2 kula. Kita bahas di awal kitab. Nah, kalau aslinya najis air kencing, walaupun pakai alat tadi jadi air mineral lagi, hukumnya najis. Tak boleh kita minum. Itulah tadi Homer tadi dikatakan dia haram tadi. Kenapa? Karena najis. Itu dikatakan haram itu karena najis. Paham tuh? Kemudian kencing semua, selain kencing anak kecil yang bayi, yang laki-laki tadi yang belum sampai 2 tahun. Wal madhi wal wadi. Nah, kalau air mani, Pak, itu suci. Dalam mazhab kita Syafi'i, air mani itu suci. Jadi kalau ada terkena air mani di baju kita, tidak ada najis. Kalau bawa sholat masih sah, cuman kita bersih ke baik. Tapi ada namanya madhi, ada namanya wadi. Sama dia cak mani, kental, cuman beda sifatnya. Kalau madhi ini keluarnya ketika kita syahwat, tapi bukan di puncaknya. Dia keluarnya pecah kencing deh. Kalau mani itu di puncak syahwat dan keluarnya ada tersendat-sendat. Nah, kalau tersendat-sendat itu mani. Tapi kalau keluarnya pecah kencing deh, itu madhi, hukumnya najis. Kalau kena sarung kita, kena celana kita harus dibersihkan dan membatalkan wudu, tapi tidak mewajibkan mandi. Mazin.
Kalau mani mewajibkan mandi. Walaupun cak mana gambarannya wong keluar mani tidak batal wudu. Itulah yang dia punya wudu, tidur dalam keadaan duduk, dia mimpi basah. Duduk cak ini mimpi basah. Keluar mani. Itu wudunya tidak batal, tapi wajib mandi. Sama, beda. Itu cuma pembahasan ilmunya, dalam hukum fikih itu. Lemak mandi, sekalian. Ya, baik. Itu. Kemudian apa lagi? Wal madi, wal wadi. Wadi ini samo, cairnya kental. Keluarnya juga pecah kencing. Tapi kapan dia nih wadi nih keluar? Kalau kita habis capek atau habis ngangkat barang berat. Habis ngangkat barang berat pas kita kencing atau habis sisanya kencing. Jadi kadang-kadang habis ngangkat barang berat, kita balik pas kita kencing ada cairan kental cak mani. Keluar bukannya tidak tersendat keluar deh. Nah itu wadi, hukumnya najis. Tidak mewajibkan mandi itu. Cuci itu hukumnya najis. Itu wadi namanya dalam bahasa Arab. Wal kotoran hewan. Kotoran burung, kotoran kambing, kotoran apa lagi? Kotoran ayam. Lagi semayang Habib. Kebetulan semayang lebagan ini di lapangan. Tiba-tiba lagi semayang, tarik burung kena kepala. Cak mana sholat? Kalau basah tadi batal udah sholat. Cuci dulu kopiah gitu baru kita sholat. Tapi kalau bisa dibuka, buka. Misalkan pakai sauban cak ini. Sini kena tarik burung. Kita tahu ada tarik burung, kita buang ke sauban kita lanjut ke sholat. Dan tidak membawa najis gitu itu kan. Atau kopiah bisa kita lepas ke. Tapi kalau baju nak lepas ke lagi sholat cak mana? Udah batal lah. Ini al-ghuz. Namanya ghuz itu kotoran hewan. Semua kotoran hewan itu najis. Wal mani ghaira kalab al-hindir wa ma tawallada minhuma wa min ahadima wal laban ma lam yu'kal ghaira adam. Termasuk yang najis itu mani selain anjing dan babi. Maninya hewan. Itu najis. Mani ghairal kalab wal hinzir wa ma tawallada minhuma wa min ahadihima. Mani selain anjing dan babi. Dan yang terlahir dari kedua. Baik, kalau hukumnya mani manusia tadi suci. Maninya anjing dan babi itu najis. Dia kalau anjingnya mughalladhah, mau babi mah. Kalau maninya mutawassito. Ini mani ghairal kalab wal khinzir, selain anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma wa min ahadim wal laban ma lam yu'kal ghaira adam. Dan susu ini jelas masalah mani. Jelas tak? Jadi kan bukan manusia, hewan juga ada keluar air mani. Nah, kalau anjing dan babi ini mughalladh, kalau maninya mutawassito. Nah, kalau mani hewan yang lain, ini berbeda pendapat ulama, ada mengatakan najis, ada mengatakan tidak najis. Tapi di sini yang zahirnya ialah mani selain anjing dan babi, tidak anjing dan babi yang mutawassito. Mutawassito. Tapi kalau zatnya dia najis, mughalladh. Dianya mughalladh tapi maninya mutawassito. Kemudian laban malam yu'kal ghaira adami. Apa hukumnya susu? Selama tidak ada dimakan hewannya, maka hukum susunya najis. Misalkan satu contoh, susu hewan yang tidak kita makan, pecak beruang. Nah, makanya Habib pernah ditanya, itu Habib yang kami beli itu susu beruang. Tapi isinya susu sapi, megeknya susu beruang. Kalau kita tanya dari mana? Susu sapi ini, cuman mereknya susu beruang. Kalau asli dari beruangnya tidak boleh diminum. Haram, najis. Setiap hewan yang kita tidak makan, maka hukum susunya najis. Kalau hewan yang kecuali manusia tidak kita makan. Jadi kanibal pula kita makan manusia. Manusia, kayak kita waktu kecil kita nyusu ibu kita misalkan ASI, itu tidak najis, kecuali manusia. Kalau yang kita tidak makan seperti apa? Kemarin Nabi sudah bilang, apa hewan yang tidak kita makan? Yang punya taring,
Siapa yang punya taring? Harimau, ya, kucing, yang berkuku tajam seperti elang, tidak kita makan. Yang berkuku tajam dan bertaring, tadi sama harimau. Kemudian yang hidup di dua alam. Nah, semua hewan yang tidak kita makan, maka kalau ada susunya, itu hukumnya najis, tak boleh diminum. Itu tadi, kalau orang tanya apa hukumnya susu beruang. Kalau dari beruangnya, najis. Tak boleh diminum. Tapi kalau yang ada gitu nih susu beruang nih, negeknya buang. Susunya susu sapi. Itu makanya. Makanya ada ulama ngomong tidak boleh minum susu beruang. Itu tadi, maksudnya kalau memang dari beruang. Karena beruang itu kan bergigi tajam. Ya, dia tidak dimakan. Paham tuh? Dan banyak lagi ya daripada najisnya. Terus hukum rambut. Habib ngomong tadi. Setiap hewan yang hukum bangkinya najis, maka rambutnya kalau terpisah dari dia hukumnya najis. Contoh, kucing. Kucing itu kalau jadi bangki najis tak? Najis, tidak kita makan juga kucing. Maka kalau terpisah rambutnya dari dia dihukumi najis mutawasithah. Kalau hewan yang kita makan, Beb. Kalau hewan yang kita makan misalkan kambing. Kalau kambing ini kita sembelih, ya apa, atau ada kambing domba itu lagi hidup-hidup itulah dipotong bulunya. Nah, kalau domba ini kan kita makan, tidak apa-apa. Tidak najis. Nak disembelih atau sebelum disembelih domba tadi tidak najis bulu. Tapi kalau bulu harimau, anak dapat harimau, Beb. Bulunya, anak-anak gunung ke misalkan. Bulunya najis karena harimau itu pertama tidak dimakan, kedua kalau jadi bangkai hukumnya najis. Nak kita tembak, nak kita sembelih harimau tadi tetap hukumnya najis, dia tidak boleh makan. Maka hukum rambutnya juga najis. Paham tuh? Apalagi beruang dari macam-macam, hewan-hewan. Semua hukumnya rambutnya hewan itu hukum bangkinya. Kalau bangkinya najis, maka rambutnya najis. Kambing, Beb, kan kita makan kambing. Tapi kambing ini mati jadi bangki. Rambutnya najis tak? Najis karena jadi kecuali itu sudah sempat sembelih sebelum dia ini mati dewek. Makanya kambing itu kalau misalkan sudah mati itu dibuang, paling kulitnya bisa kita samak tadi. Kita bahasa kita samak lah. Di samak itu dihilang ke gajinya sama rambutnya, kulitnya bisa kita gunakan. Maka itu menjadi suci. Paham tuh? Apalagi yang najis banyak. Tadi masalah susu, telok. Nah, telok yang mana boleh kita makan? Jadi tadi kita bahas masalah susu. Jadi apa kok susu tadi? Laban malam yu'kal ghaira adam. Susu itu hukumnya najis selama hewannya tidak kita makan. Cak kambing kita makan enggak? Maka susunya boleh. Sapi kita makan enggak? Kita makan. Maka susunya boleh. Apa lagi? Onto kita makan enggak? Boleh kita makan. Maka susunya boleh. Beruang kita makan enggak? Tidak kan? Tak boleh makan karena bertaring. Maka susunya najis, tak boleh. Apa lagi? Yang punya susu nih. Kudo misalkan. Nah, kudo ini ada dua jenis. Ini ada perbedaan pendapat. Ada kudo namanya kudo yang dipelihara, tidak boleh dimakan. Ada kudo liar. Kudo liar itu memang dia dilepas. Nah, ada yang mengatakan kudo liar itu zebra. Zebra tahu tak kamu? Dia cak kudo tapi belang-beleng. Nah, itu boleh dimakan. Tapi daging kudo keras. Tak lemak juga kata orang. Nah, di dalam mazhab Abu Hanifah boleh kudo. Abu Hanifah. Dalam Syafi'i mengatakan. Makanya susu kudo di dalam mazhab kita kalau memang hewannya tidak dimakan, maka susunya juga dikatakan najis. Tapi atas pendapat ada yang mengatakan boleh dimakan tadi, makanya ada dijual sekarang kan susu kudo. Untuk apa itu? Biar kuat kan. Susu kudo. Gajah ada susunya tak gajah? Gajah tidak kita makan. Maka susunya juga kalau ada susu apa lagi? Itu semua hewan yang tidak kita makan, maka susunya jelas ya. Itu telok, Beb. Ada telok buaya telok. Ular ada teloknya. Apa lagi? Kuah-kuah ada
teloknya. Nah, konsepnya balik kepada kaidah tadi. Yang mana dia yang pertama kaidahnya dia tidak bertaring, berkuku tajam, atau bertaring dan atau hidup di dua alam. Dua alam itu di banyu dan di darat. Contoh, ada kuo-kuo, ada penyu. Kalau kuo-kuo, batoknya keras, kemudian kukunya tajam. Kalau penyu itu pecah sirip. Nah kalau kuo-kuo ini, dia betelok kuo-kuo. Kuo-kuo ini karena berkuku tajam, walaupun dia kuat di banyu dan di darat, dua alam juga dia. Dia tidak boleh dimakan. Teloknya juga tidak boleh dimakan. Kalau penyu, penyu ini tidak berkuku tajam. Lebih kuat di banyu daripada di darat. Maka teloknya boleh. Kenapa? Karena dia termasuk hewan banyu. Penyu Pernah tahu penyu yang siripnya aja ini? Itu hukum teloknya. Hukum telok. Aduh makan telok penyu orang dekat pantai biasa ketemu. Kalau telok kuah tidak boleh. Apa lagi? Yang bertelok. Cak ulo. Ulo ada yang bertelok, Beb. Iya. Ulo tidak kita makan, maka teloknya juga tidak boleh dimakan. Beb, borong boleh tidak kita makan? Borong itu seperti ayam hukum. Boleh dimakan borong itu, asal kita sembelih. Hukumnya cak ayam. Maka telok borong boleh. Makanya telok puyuh gitu galak makan. Telok puyuh puyuh. Hakada. Nah, ada di Arab itu namanya borong onto. Borong onto itu pecah onto, besar, kakinya tinggi. Pernah juga kamu kebun binatang cari borong onto. Ada borong onto dari burung-burungan, hukumnya sama. Karena dia boleh dimakan, maka telurnya juga boleh dimakan. Tapi buat apa ya kan? Kita nak makan, tapi besar telurnya itu. So kita untuk berapa wong itu kita kalau goreng. Jadi intinya hukum telur, kalau hewannya boleh dimakan, maka telurnya boleh dimakan. Kalau hewannya tidak boleh dimakan, maka tidak boleh. Cak buaya. Buaya ngapa tidak boleh? Buaya itu pertama hidup di dua alam. Kedua punya taring. Kukunya tajam. Sudah 3 sifat, maka dia tidak boleh makan. Kodok. Kodok itu ngapa diharamkan? Karena dua alam. Dari banyu dia sampai ke darat. Kodok itu tidak boleh. Tapi kodok ini sebagian ulama katakan tidak boleh dibunuh. Karena menghormati dia salah sikok hewan yang pernah nak memadamkan api waktu Nabi Ibrahim nak dibangkang Namrud. Kodok ini pernah niup ke sedikit banyu untuk mati ke api Namrud. Walaupun tidak berarti dia termasuk makhluk yang pernah menolong seorang Nabi. Jadi sebagian ulama mengatakan jangan dibunuh. Karena ngaso terima kasih karena dia pernah nolong. Walaupun dia tidak boleh dimakan. Ana dulu waktu 2012 pernah ke Singapura. Jadi waktu nak nyari makanan, Ana nyingok. Itu Singapura. Sebenarnya di Indonesia ada juga pasar itu. Ini di Singapura. Jadi kodok itu dijual. Yang galak sembelihnya langsung dibakarnya di situ. Anda pernah ketemu lagi di daerah Bitung di Manado sana. Ada pasar namanya pasar ekstrim hewan-hewan. Semua hewan ada yang tidak makan. Kodok itu dimakannya juga oleh orang itu. Itu daerah Bitung. Di daerah Manado sana. Kebetulan pernah Habib dakwah ke sana, banyak Nasrani sana. Kamu tahu landak? Landak ya. Hewan landak itu makannya hewan landak itu. Di Cina sana dimakan itu hewan. Kita tidak boleh makan. Karena dia berkuku tajam. Jadi konsep kita itu aja. Berkuku tajam, gigi taring, dan hidup di dua alam. Dan yang terakhir, wamas tukrihal Arab. Yang tidak disukai orang Arab. Seperti apa? Cacing. Cacing. Nah ada cacing di Papua sana dimakan Pak. Cacing pohon. Apakah batasan memutus kalau dia ngomong sama kita cacing ini kami tidak geli makannya, tidak ada ngaso apa enak gitu. Aduh di satu wilayah di daerah Afrika atau di kita sini itu dimakan. Nah ini sebagian ulama mengatakan kalau ilahnya hilang maka boleh. Ilahnya itu rasa jijiknya. Tapi kalau sebagian ulama Mastukli al-Arab itu tabiat salimah Arab pada zaman Nabi. Dan sahabat kalau tidak makan itu maka tidak makan. Paham tuh? Nah kalau biawak itu hidup dua alam. Tapi ada biawak padang pasir. Biawak padang pasir itu cuma hidup di pasir. Maka dia boleh dimakan. Jadi intinya terus kelinci boleh tidak makan kelinci?
kelinci itu boleh. Karena dia tidak ada tajam kukunya, giginya juga tidak ada taring. Cuman gigi dua besar beda. Kelinci itu boleh. Yang tidak boleh itu wabar, yang kukunya tajam ya. Intinya kukunya tajam atau giginya tajam. Paham tuh? Jadi kesimpulannya, setiap hewan yang kita tidak makan maka hukum susunya najis. Setiap hewan yang tidak kita makan maka hukum telurnya tidak boleh dimakan, najis. Kalau hewannya kita makan maka telurnya boleh kita makan. Paham tuh? Baik, semua yang najis tadi jelas gitu, banyak yang najis nih. Banyak, sisanya ini mutawassito semua. Dari mulai darah tadi semuanya sudah Ana jelaskan. Jadi bulu tadi jelas masalah bulu. Setiap hewan yang bangkinya najis maka bulunya najis. Beb, kayak kambing itu kita makan, kita sembelih maka suci. Dia punya rambut. Tapi ada kambing, kita makan memang kambing, tapi mati kambing ini jadi bangke. Maka kalau bangke hukumnya rambutnya najis. Nah ada hewan yang tidak kita makan, seperti harimau tidak kita makan. Walaupun ente sembelih secara syariat, harimau itu tetap najis karena dia bertaring. Maka hukum rambutnya najis kalau dia lagi hidup, rambutnya itu kena di tempat baju kita atau tempat sholat kita, wajib disingkirkan karena dihukum kena najis. Nah yang bahaya ini zaman kita sekarang banyak miara kucing. Rambut kucing tadi terpisah dari kucingnya najis. Kalau ada di sejadah kita harus dibersihkan dulu. Karena kalau lengket kita lagi sujud, lengket di kening kita ternilai terkena najis. Jelas ini. Ada sekarang alat untuk ngilang ke bulu kucing itu. Kalau tempat sejadah yang cak ini, ada dia alat khusus ngilang. Boleh miara kucing, boleh. Tapi bulunya najis tadi. Makanya ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Karena apa? Dia ngurusin kucing. Itu sampai dapat gelaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini jelas? Baik. Maka kalau mughalladhah bagaimana cara menyucikannya? 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Misalkan kita terkena jilatan anjing, kaki atau di baju. Maka dihilangkan dulu zatnya. Kan namanya jilatan itu kan ada lendainya. Nah, hilang dulu lendainya. Setelah lendainya hilang, baru kita, atau beb, ini karena kena angin lah kering. Kita cuci 7 kali. Siram 7 kali, salah sikoknya dengan tanah. Kalau bisa tanah itu kata ulama jangan yang terakhir. Karena nak masuk lagi kan. Jadi pertama kita siram, mbek lah canting tadi, mbek tanah, hancur ke tanah itu masuk ke juga banyu tadi, juga canting tadi baru kita siram, itu sudah cukup. Diteliti jilatan anjing itu ada seperti bakteri. Walaupun pakai sabun yang modern ini tidak baca mati ke bakteri itu kecuali kena tanah. Itu sahabat dulu tidak tanya apa dia manfaatnya, ngapu Nabi suruh pakai tanah. Nah itu satu penelitian di zaman modern ini menandakan mukjizatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Nabi itu ngajar ke tidak ada maknanya. Ngapu nih anak kalau dia. Itu hukum yang pertama. Yang kedua nih kita tadi yang anak ngomong ke kaidah fiqinya al-jab bijab tohir bil hilab. Kering ketemu kering itu suci tanpa ada khilaf. Ada tai, misalkan tai kucing, kering, kita terpegang, tangan kita kering, tidak najis. Tai burung, tai tikus yang galak ada di rumah, atau tai cicak, nampak kering enggak? Kita sentik cek ini kering. Kalau kering, tidak kata bekat, tangan kita juga kering, maka suci. Tapi kalau berbekat, berarti basah, maka najis. Nah, begitu juga hukum secara ininya tadi. Nah, tangan kita basah, kemudian anjingnya kering, najis. Anjingnya basah, tangan kita kering, najis. Kalau salah sikoknya basah itu pasti najis. Kemudian begitu juga khinzir atau babi. Babinya basah, tangan kita kering, najis. Tangan kita basah, babinya kering, najis. Atau yang terlahir dari kedua hewan tadi. Najis. Nah, najis ini
Dalam mazhab kita lebih warok. Kalau misalkan tangan kita basah, kena anjing tadi, usap atau sampai kita mandi ke, ini wajib dibersihkan. Basuh 7 kali, salah satunya dengan tangan. Bukan hanya sekedar jilatannya anjing dalam mazhab kita. Tapi kalau dalam Maliki, yang cuma nyuci 7 kali dengan satu tanah itu cuma jilatan. Kalau terkena yang biasa cukup dicuci biasa be. Jadi dia nilai ke mutawassito. Tapi Syafi'i tidak, tetap dihukum ke mughallabah. Wallahu alam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua tadi membersihkan kencingnya anak kecil. Tadi kalau kena di sini yang umur anak kecil laki-laki yang tidak makan kecuali susu dan belum nyampe 2 tahun. Kalau kena di sini, baik banyu percik ke sampai merata, suci dia. Itu yang mukhaffafat. Nah, ada lagi yang mutawassito tadi, ada 2 jenisnya. Yang pertama ada bentuknya ainnya sekan darah, ada bekas bercaan darahnya. Harus dihilangkan dulu warna bercaan darah. Kita usahakan, baru kita cuci. Nah, itu kalau anu sudah siram beb, anu sudah gosok, tidak hilang-hilang, masih ada bekatnya. Nah, itu makzur setelah kita sudah berusaha menghilangkan. Wallahu alam. Sampai ini ada pertanyaan mungkin. Ada yang tanya ke? Salah hukum najis. Ya. Tidak sah karena ternilai bawa najis. Walaupun satu lembar, iya. Walaupun satu helai maksudnya. Karena dinilaikan kita membawa najis. Ini bukan di banyu ini di baju. Hewan, apa nyamuk ada di kantong kita semayang. Setelah semayang kita nggak ada bangkai nyamuk. Tidak sah sholat itu. Ternilai bawa najis. Karena ini di baju, bukan di banyu. Kalau di banyu lain lagi hukumnya. Ini di baju. Ada kok guru kami di Hadramut, Habib Hasan Syatri. Beliau itu pakai imamah. Jadi pakai imamah itu hari Selasa, hari Senin. Pas hari Rebo dia muka ada bangkai lalat. Dia tidak tahu kapan lalat ini mati di kopiah dia. Jadi 3 hari itu digodok kan. Karena dia syak kapan lalat ini mati di kopiah ini. Apa baru hari ini? Karena dia syak, dia ingat maki imamah ini mulai hari Senin. Dia kodok dari Senin tadi, Selasa Rabu 3 hari kodok sholat. Nah, ini saking mereka berhati-hati. Artinya, walaupun sekecil itu untuk di baju kita, bahaya. Makanya kalau ilam tul kohalan, nanti di babnya kalau misalkan najis itu jatuh, kalau cepat kita bisa hilangkan, maka sah sholat. Tapi itu tadi, kalau dia kering. Misalkan contoh tai tikus galak ada di rumah. Kita lagi semayang nyampak tai tikus. Contoh. Kita sentik kayak ini. Nah, cak tadi rambutnya kucing. Tadi kita kejingoan. Baru tahu ada. Langsung kita sentik, weh. Kalau bisa kita sentik langsung. Oh, ketahuan ada rambut. Sentik, weh. Terus ke sholat. Itu kalau tahu langsung dibuang. Maka sah sholat. Tapi kalau kita biaga, tidak apa-apa nih rambut. Batal sholat. Karena kita ternilai membawa najis. Ya. Jelas? Itu syarat sahnya sholat kayak kita jelaskan lagi itu ada penjelasan itu. Sama ngapo budak kecil yang belum sunat belum boleh ke masjid itu. Ya takutnya dia bergentolan sama abahnya lagi semayang. Karena budak kecil yang belum sunat itu najisnya ada di kemaluan dia. Jadi kalau dia sisa kencing dia tuh pasti ada di kemaluan. Jadi kalau dia semayang, bapaknya semayang, dia bergantung sama abahnya lagi semayang. Terkesan ternilai bapaknya tadi membawa najis dari anak tadi. Maka bisa daksa sholat. Jadi kalau kita tahu anak kita belum sunat, ikut ke masjid misalkan sholat, kita dulu sebenarnya tidak dilarang budak itu datang ke masjid. Cuman takutnya, cak tadi bergentol sama abahnya lagi semayang bisa tidak sah sholat abahnya. Karena dia membawa najis. Makanya wong dulu kalau ngomong kan, kalau sudah sunat boleh-boleh ke masjid. Itu tadi maksud pembahasannya dalam ilmu fikih itu takut orang tuanya membawa najis. Kan budak kecil kan galak gentol. Apalagi yang masih 4 tahun, 3 tahun itu kecil ya. Yang belum sunat. Misalnya udah sunat 8 tahun. 4 tahun sunat. Ya insya Allah sampai ini jelas lah. Jadi kalau memang kita terjinguk, kita sentil langsung, sah sholat. Tapi kalau kita diam ngebeh, itu yang buat sah. Jelas ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Salah najis.
Jadi hukum gambut jelas ya, gambut, hukum telok, hukum susu. Jadi jelas insya Allah. Semoga Allah berikan kita pemahaman. Ada lagi pertanyaan mungkin Pak Haji? Berarti. Nah, apa kucing tadi? Ya, ya itu namanya hukmiyah. Jadi anak belum bahas karena sudah tidak malam minggu depan. Jadi kalau yang mutawasita itu ada dua. Ada namanya ainiyah, ada bentuknya. Ada hukmiyah. Hukmiyah itu warnanya dah katik lagi, baunya dah katik lagi. Eh? Cuman hukumnya masih ada. Itulah kencing budak. Eh? Sudah kering, baunya dah katik lagi. Tapi kita tahu di situ pernah budak kencing. Maka ini cukup disirami sampai merata dan mengalir, maka dia sudah suci. Karena dia dihukumi najis. Tapi kalau masih ada ainnya itu maksudnya Pak, bau, warna dan rasa, itu wajib dicuci. Ya, wajib dicuci. Nah ini, kalau yang budak kecil, ada budak kecil, sekarang ada pempes nih. Nah itu hukum pakai pempes, siapa mana budak pakai pempes? Misalkan budak cucung kita, anak kita pakai pempes, kita semayang dia naik pucuk kita. Nah, ini berbeda pendapat antara Maliki sama Syafi'i. Ini pembahasan zaman modern ya. Atau kita lagi tasyahud ya. Ini dia duduk sini. Namanya budak kecil. Pak. Cucung kita umur 2 tahun. Nah ini kalau pendapat Syafi'i batal sholat. Karena ternilai dia kan ada kencingnya. Misalkan kita tahu ada kencingnya. Walaupun tidak tembus kencing itu batal. Kalau Syafi'i berpendapat kalau budak tadi pakai pempes, kemudian ada kencingnya di dalam pempes tadi, walaupun tidak bocor, dia duduk dan kita tidak, kalau kita tahu itu najis ada kita biasa budak tadi secepat sah masih salat. Tapi kalau kita diam tuh batal. Tapi kalau Maliki tidak batal dengan syarat kencing tadi tidak keluar dari pempesnya. Itu mazhab Syafi'i. Maliki. Dalam pendapat ulama Maliki, hukum pempes tadi, selagi kencingnya tidak keluar dari pempes tadi, tidak mengotori, tidak batal kalau dia terduduk. Tapi kalau Syafi'i tetap warok dia. Batal kalau kita tidak pacak langsung. Kan kalau najis terkena kita bisa dorong budak dari pelan-pelan untuk minggir. Nah, makanya kalau nak semayang, kalau masih ada budak kecil gentian sama hakim. Apalagi pakai pempes tadi. Jadi dia nyaga budak dulu kita semayang. Sahur nak berjamaah itu. Anak ngasuh dulu. Apalagi ada cucung, wah, ada cucung ya. Nah, biar emaknya megang dulu, apa-apanya megang dulu. Nah ini, jelas ya. Ada pertanyaan lain? Soal lagi kita bahas lagi tambahannya di minggu depan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jalla hadza jama'ana hadza jama'an marhuma. Tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. ولا تجل فينا ولا منا ولا من شقينا ولا محروما ووفق أهل الخير الخير وعنهم عليه فقنا للخير وعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, insyaallah. Kalau yang ibadat selesai kita masuk ke muamalat juga biar kita punya wawasan. Selesai dulu ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.